Nabrak orang berlari, nabrak kucing malah berhenti di kafani, ya kan? Lebih takut sama kucing daripada nabrak orang. Kucing adalah binatang seperti binatang yang lainnya, tapi kalau kita berbuat dolim bisa menjadi sebab masuk neraka. Kalau kita menabrak kucing, kalau kita dengan dolim, maka haram. Ada udzibatil mar'atu fi hirratin, seorang perempuan diseksa gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Kucingnya bagaimana? Kucingnya disekap, tidak dikasih makan, tidak dilepas biar makan sendiri mati. Zalim adalah menjadi sebab orang masuk neraka. Tapi kalau nabrak nggak sengaja, kadang-kadang menghindari kucing lebih baik nabrak orang. Ini kan aneh. Ya nggak apa-apa, daripada membahayakan kita. Ada kucing di tengah jalan, ini parit bawa anak 16 anaknya, kecil-kecil semua, satu mobil, menghindari kucing masuk solokan. Anda ini sudah nggak normal cara berpikirnya. Memang kucing depan nggak bisa ngerem, ya kucing yang ditabrak. Oh nggak sengaja ya tidak dosa. Akan menjadi sebab istri nggak ada hubungannya. Ini kan keyakinan di masyarakat, nanti sampai dikafani dengan baju termahalnya. Bajunya hadiahkan orang fakir kalau pengen selamat, bukan untuk ngafani kucing. Kucing dikubur, ditanam agar baunya tidak kemana-mana. Jangan nabrak kucing malah ditinggalkan di pinggir jalan, ganggu orang. Dosanya karena ganggu orang. Ambil kucingnya, gali, dikubur supaya tidak jadi bangkai yang berbau. Nggak ada hubungannya nanti pamali segala macam, pamali ya, railok atau segala macam kualat ya. Ini kecuali Anda berbuat zalim kepada kucing. Baik, ini saja. Dan kami dengar kelihatannya di setiap negeri ada begitu sama kucing, sama ini. Nggak ada, Anda tidak sengaja kok. Nggak usah takut yang demikian itu. Akan lebih jalankan kebaikan syariat Nabi secara benar. Sedekah saja. Kalau mau ya sedekah, bukan kebingungan urusan itu. Jadi kucing-kucing seperti binatang yang lainnya. Tapi kalau kita berbuat zalim, hukumnya dosa karena berbuat zalim. Contoh di tanah air kita yang paling banyak seperti orang meyakini kalau nabrak kucing bakalan sial. Sampai saya kemarin ditanya, Ustadz, menurut keyakinan kita kalau kita nabrak kucing, kita harus buka kaos dalam kita, kemudian kita jadikan kain kafan buat kucing tersebut, terus ditahlilin maksudnya. Kenapa kasih kain kafan? Kenapa harus kain kafan sama apa? Kucingnya. Saya bilang tidak ada kesialan dalam Islam kecuali karena maksiat. Di Islam itu nggak ada sial, nggak ada namanya tempat sial, nggak ada namanya hari sial, nggak adanya angka sial. Yang bikin sial itu apa? Maksiat. Nah, kalau Anda nabrak kucing dengan sengaja, maka Anda akan sial. Sebagaimana seorang wanita masuk neraka jahanam, kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun naro fi hirratin habasatha hatta matat, la hiya akalatha wa la hiya tarakatha wa la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Kata Nabi SAW, seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dikekang sampai akhirnya mati kucing tersebut. Tidak dia kasih makan kucing tersebut dan dia tidak lepaskan kucing tersebut, mencari makan sendiri, akhirnya masuk neraka jahanam. Nah, kalau Anda waktu naik mobil sengaja nabrak kucing, ya itu celaka namanya, itu sial namanya, karena Anda bermaksiat. Tapi kalau Anda nggak sengaja, maka tidak dikatakan nasib sial. Ya kalau Anda nabrak kucing, qadarullah, ya Anda pindahkan kucing tersebut agar tidak mengganggu di jalanan, pindah ke tempat misalnya tempat sampah atau dikuburkan, nggak jadi masalah ya, sebagai untuk kebersihan. Namun tidak perlu buka apa, kaos dalam. Ada saja ya. Di Saudi kucing ditabrak sangat sering. Hampir sering, tiap hari mungkin kita lihat kucing ditabrak. Kenapa? Orang-orang Saudi kalau bawa mobil kenceng-kenceng, nah kucingnya berang nggak lihat-lihat, keperak sering. Ya mereka nggak tahu. Saya sendiri pernah naik mobil dengan teman saya nabrak kucing, nggak tahu kucingnya main di lampu merah ya ketabrak. Terus bagaimana? Mau kita turun orang mobil dari nanti ada petugas kebersihan yang mengambil kucing tersebut. Apakah dikatakan sial? Tidak, namanya nggak sengaja. Bayangkan tabrak kucing di tanah haram. Apa sialnya kayak apa? Ini cuma tabrak kucing cuma sekitar sini di Bekasi, Jakarta, apa hubungannya? Ini tabrak kucing di tanah haram juga tidak sial karena tidak sengaja. Kalau sengaja itulah maksiat, karena kita katakan
Tidak ada kesialan kecuali bersama kemaksiatan. Kalau Anda melakukan maksiat, Anda akan sial. Entah sial di keluarga, entah sial dalam pekerjaan, ya. Pokoknya sial. Kenapa? Maksiat mendatangkan apa? Kesialan. Saya termasuk pecinta kucing. Di rumah saya belasan kucing. Ya, saya senang kucing. Rasulullah pun memelihara kucing. Begitu cintanya Rasulullah kepada kucing beliau, namanya Muzah, serban beliau ditiduri oleh kucing beliau. Begitu beliau mau datang ke masjid bersalat jamaah, kalau saya kira-kira apa yang saya lakukan? Tarik. Rasulullah tidak mau mengganggu kucing beliau yang sedang lagi tidur. Dia gunting itu serbannya untuk tidak mengganggu tidurnya kucing. Nah, jadi kalau sengaja menabrak ya pasti dosa. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita nih buru-buru naik motor, buru-buru, sebentar nih ini orang ngecek loh, terlambat mak pergi kerja nih, terlambat bisa pergi kerja. Gimana caranya? Oh, tancap motor, nabrak kucing. Iya. Dengan tidak sengaja. Jangan pernah ada keyakinan bahwa membuat dia sial. Tidak. Sial tidaknya hidup kita itu Allah Subhanahu wa taala. Baik tidaknya hidup kita itu, takdir kita itu Allah yang menentukan, bukan karena nabrak kucing. Itu yang disebut mitos. Nah, kalau dia percaya hal-hal seperti itu, dia masuk syirik. Syirik itu ada 3. Pertama ada disebut syirik kauliyah. Syirik kauliyah ini syirik ucapan. Untung saya ke dokter. Kalau saya tidak ke dokter, saya mati. Itu berarti dokter yang membuat kamu mati. Masuk syirik ucapan. Ya, untung. Seandainya bukan dia itu mati sudah kamu, bukan Allah. Ya, membuat kita wafat itu cabut nyawa Allah, perintah Allah. Ya, syirik kauliyah. Yang kedua, syirik fi'liyah. Syirik fi'liyah itu dalam hati. Dia meyakini. Ini yang berat ini. Nah, yang paling besar syirik taklidiyah, yaitu kelakuan. Nah, menyembah-nyembah, ngambil patung dia sembah-sembah itu. Nah, kalau percaya seperti ini, tabrak kucing, itu dia yang disebut syirik fi'liyah. Ya, dia dalam hatinya dia percaya seperti itu, dia berdosa. Maka sebaiknya jangan ada keyakinan seperti itu. Ya, kalaupun nabrak, sudah terjadi tabrak, ya hargai dia sebagai makhluk Allah. Ada waktu singgah, ambil, kemudian singkirkan. Paling tidak disingkirkan ke tempat yang tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebab kalau dia sudah ada bangkai binatang di situ, ada lagi orang buru-buru, tabrakan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Maka paling tidak singkirkan bangkainya. Kalau ada waktu yang cukup, ya dimakamkan. Jadi adabnya makamkan. Kenapa dimakamkan? Karena kalau dia tidak dimakamkan, menjadi bangkai, menjadi busuk, datang lalat, datang beberapa binatang-binatang pemakan bangkai, lalu binatang ini menyebarkan penyakit. Sebabnya dimakamkan. Karena tanah, menurut kaidah keilmuan, tanah itu akan mengurai sehingga dia tidak menemukan penyakit. Jadi gelisahnya apa? Gelisah, siapa yang punya kucing cantik, paling tidak tanggung jawab moral. Kita balik, ini ternyata harga kucingnya 1,5 juta, kasihan dibeli anaknya. Maka sebagai ucapan duka kita, penyesalan kita, ya kita ganti. Kalau tidak bisa ganti sepenuhnya, 1,5 juta, adalah partisipasi kita. Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab. Ya, pada prinsipnya tanggung jawab yang kita maksudnya adalah menguburkan, menghargai pemiliknya. Tidak boleh meyakini bahwa dengan menabrak itu hidup kita jadi sial. Kalau gelisah, ya kembalinya apa? Mungkin kalau saya biasa gelisah, sebab kegelisahan saya satu, nanti merugikan orang lain. Ada lagi yang tabrak. Yang kedua, merugikan apa? Kasihan yang punya ini. Dia cari kucingnya. Kalau kita sudah lakukan kewajiban-kewajiban sosial seperti itu, hilangkan sangka-sangka, hilangkan godaan-godaan setan. Karena bisa jadi bisikan-bisikan setan itu. Semua binatang tanpa kecuali, ketika binatang itu meninggal, mati, tidak ada kewajiban. Boleh kita biarkan perasaan kita. Tidak ada binatang mati dibiarkan, itu kayaknya itu kurang bagus. Padahal itu nggak ada masalah, nggak ada kewajiban. Boleh kita biarkan. Gimana Ustaz, nggak ada malapetaka? Nggak ada malapetaka.
Itu kadang-kadang orang itu malapetaka itu datang dari sangkaannya sendiri. Hakikatnya ketika kita berkendaraan nabrak kucing, nabrak ayam, nabrak apapun nggak ada masalah. Karena itu kecelakaan, siapa nggak ada yang sengaja nabrak kucing. Tapi jangan sampai untuk menghindari kucing kita korbankan nyawa yang di mobil. Ketika mobil itu kencang terus ada kucing nyabrang, awas kucing, sehingga dia berusaha untuk menghindari kucing itu, kadang-kadang membuat dirinya dan penumpangnya itu celaka gara-gara kucing. Ketika Anda nggak bisa menghindar, harus nabrak kucing, nggak ada masalah, tabrak. Anda nggak sengaja dan Anda tidak bisa menghindar. Daripada mobil dan penumpangnya celaka, terus gimana itu Ustaz? Apakah harus kita turun, kita kubur? Lah, nggak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Nggak takut timbul masalah, nggak takut timbul bala, musibah. Nah ini, rasa takut kamu itu yang mendatangkan bala. Bukan karena kamu membiarkan kucing itu tidak dikubur. Takut kamu itu, kamu sudah suudzon sama Allah. Kamu sudah menyangka jelek bahwa jika kucing ini tidak dikubur maka akan datang bala. Khalas, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Saya terserah sangkaan hambaku. Silakan hambaku menyangka aku apa. Jika menyangka aku akan memberikan bala, aku berikan bala. Jika tidak, maka tidak ada itu bala. Oleh karena itu, jangan kita meyakini sesuatu hal yang tidak ada dasarnya di dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di zaman Bani Israel itu dimasukkan neraka oleh Allah gara-gara apa? Miara kucing ditaruh kurungan, nggak dikasih makan. Nah, kucing ini memang para sahabat ada yang namanya Abu Hurairah punya kucing sama kucing kecil dimasukkan. Bapaknya kucing kecil juga ngasih makan kucing. Tapi ya jangan terlalu takut sama kucing. Kadang orang awam terlalu berlebihan kalau sama kucing. Nabrak kucing, tuar, bajunya dibuka. Ada apa buka baju itu? Bajunya dibuka, dibungkus kucingnya, ditahlili. Ya Allah, cek lebur kucing dia, ya Allah. Buat apa ditahlili itu? Kucing itu kalau memang kamu nabrak, ya kan? Kamu nabrak kucing, sudah kamu ambil, kamu kubur, cukup. Nggak usah pakai baju atau pakai apa. Loh, kamu sengaja apa enggak nabraknya? Berendak ya sudah. Saya supir saya kalau ada kucing pas ngebut, ada kucing lewat, tabrak jangan. Kadang berapa banyak orang itu mati gara-gara menghindar dari kucing. Jadi sama kucing itu nggak usah terlalu takut. Kecuali kalau kamu ada kucing diem-diem ditabrak, das. Lah ini celaka. Jangankan kucing, hewannya walaupun anjing kalau kamu siksa, kamu ya akan mendapatkan apa namanya? Dapat kualat. Karena itu makhluknya Allah. Nggak sembarangan makhluknya Allah itu. Ada sebagian orang, saya berapa kali pernah ditelepon orang, Habib, jangan kok bini ini materinya. Kenapa? Saya habis nabrak kucing, celaka saya, celaka. Si. Kucing itu ya apa ceritanya? Saya jalan, Beb, ngebut, saya nggak tahu ketabrak. Dah, nggak taunya istri saya ngomong itu kucing. Waduh, Beb, saya susah, Beb, celaka saya. Loh, kenapa celaka? Wong kamu nabraknya nggak sengaja. Mon beda kucing tanggentangan tabrak bi kakek arwah dosa. Kalau saya madhab saya beda kucing beb tabrak jangan kok. Kenapa? Dalam keadaan ngebut kucing lewat. Kalau ada mobil ngebut kucing lewat itu kamu tabrak. Kenapa? Itu sudah didorong sama malaikat, waktunya mati. Matinya di tangan eban kamu. Ya kecuali kalau kamu pelan, ada kucing, hindari, berhenti. Makanya dikatakan ana indadzonni abdibi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Oh itu Beb, nabrak kucing celaka. Ya karena kamu nyangka kalau nabrak celaka, ya apa celaka ya Allah. Jadi tergantung sangkaan kita.